Oke, sekarang kita akan belajar tentang kunci klasifikasi. Nah, kunci klasifikasi ini yang dipelajari di MTS ya, itu ada dua. Yang pertama kunci dikotomi, dikotomi. Satu lagi adalah kunci determinasi. Determinasi. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas dulu apa itu kunci dikotomi. Nah, semuanya ini masuk ke dalam ini ya, kunci klasifikasi ya. Nah, sebentar. Nah, adalah sekumpulan pertanyaan dan jawaban yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu makhluk hidup. Nah, ini merupakan diagram alur bercabang sehingga membantu dalam mengidentifikasi organisme yang berkerabat dekat. Nah, di sini ada sebuah seperti di diagram ya, dan ada pernyataan ya atau tidak yang harus kita jawab. Nah, biasanya diawali dengan kata vertebrata atau invertebrata. Nah, kita harus tahu dulu apa itu vertebrata dan invertebrata. Nah, vertebrata itu adalah hewan-hewan yang bertulang belakang, ya. Hewan yang apa? Bertulang belakang. Ini namanya disebut hewan vertebrata. Nah, lawan dari hewan bertulang belakang adalah hewan tidak bertulang belakang ya. Hewan tidak bertulang belakang. Kayak gitu ya. Namanya in. Nah, ada innya. Invertebrata. Nah, bedanya cuman ada innya atau nama lainnya disebut juga avertebrata. Jadi bisa invertebrata atau avertebrata. Sama-sama artinya hewan tidak bertulang belakang. Itu kan tidak ya. Nah, itu aja ingatnya ya, tidak. Nah, apa aja contoh dari hewan vertebrata dan invertebrata? Yang pertama, hewan vertebrata di sini ada apa nih? Ada katak. Nah, kemudian ada ular. Ular bisa kayak gini karena dia punya tulang belakang. Ini apa? Ikan ya, burung. Kemudian reptil ya, hewan-hewan reptil, mamalia ya. Ada lumba-lumba, ada si lumba-lumba yang hewan ikan paling pintar ya. Nah, tapi dia masuk ke mamalia. Kemudian di sini ada invertebrata. Invertebrata ini adalah yang tadi hewan tidak bertulang belakang. Contohnya ini serangga, semut ya. Nah, kemudian apa ini? Cacing, bintang laut ya. Pakerang, ubur-ubur, gurita dan sebagainya. Jadi ada banyak. Nah, sekarang misalkan kita melihat seekor katak. Nah, kita pengen tahu dia itu masuk ke dalam mamalia, unggas, amfibi, ikan atau nama lainnya Pisces ya, atau reptil. Unggas itu adalah aves ya. Nah, kita harus tahu dulu apakah ia memiliki rambut, ya apa tidak. Si katak punya rambut apa tidak? Tidak ya, maka kita lanjut ke sebelah sini. Apakah ia memiliki bulu? Ya apa tidak? Katak punya bulu enggak? Tidak. Maka kita lanjut ke sebelah sini, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ia bersisik? Katak bersisik apa tidak? Ya apa tidak?
Tidak ya. Nah, maka jawabannya adalah si katak masuk ke dalam amfibi ya. Amfibi yang bersisik mah apa? Ikan ya. Nah, jadi si katak tadi masuk ke dalam amfibi. Contoh lain ya, ini Bapak hapus dulu. Nah, oke, sekarang kita akan membuat apa ya? Hewannya adalah ayam deh, ayam. Ayam itu masuk ke mana ya? Nah, dalam kunci klasifikasi. Nah, pertama, ayam itu punya rambut apa tidak? Punya nggak? Nah, jadi ayam itu tidak punya rambut ya, punyanya bulu. Maka ini jawabannya tidak lagi. Kemudian apakah ayam memiliki bulu? Iya, unggas. Nah, ayam itu termasuk ke dalam unggas atau namanya adalah aves. Nah, apa bedanya bulu sama rambut? Beda ya. Kalau rambut itu tidak bercabang ya. Kalau rambut tidak bercabang. Kalau bulu itu bercabang. Ya, kita lihat dulu ya. Kita lihat gambarnya. Bulu ayam yang biasa kita lihat juga adalah bulu yang ada di kok ya. Nah, bulu ayam. Apa sih bulu itu? Nah, bulu itu kayak gini ya. Jadi dia bercabang kayak gini. Ya. Ada cabang-cabang sana kanan kiri gitu. Tapi kalau rambut ini juga bulu ya. Nah, atau yang ada di kok tuh kok untuk kok ada nggak gambarnya? Nah, ini kan ini juga bercabang-cabang ya. Nah, kalau rambut gimana? Nah, kalau rambut kayak gini lurus ya, nggak ada cabangnya. Nah, jadi bedanya rambut sama bulu adalah kalau rambut itu tidak bercabang. Nah, sekarang misalkan ini deh kucing. Kita lanjut ya, kucing. Kucing itu masuk ke dalam mana? Nah, apakah ia memiliki rambut? Iya apa tidak? Iya ya. Nah, iya. Jadi dia masuk ke dalam kelas mamalia. Nah, jadi intinya ya, sambil saya menghapus, kalau bulu sama ayam itu beda. Kalau misalkan nih kumis kita yang ada di manusia, kumis itu rambut apa bulu? Nah, sebetulnya kumis itu masuknya ke dalam rambut ya. Nah, cuman kita suka bilangnya apa ya? Ya, enggak kita bilang bulu ya, kita bilangnya kumis. Nah, jadi kumis itu masuk ke dalam rambut. Kemudian apa lagi? Rambut misalkan apa ya? Bulu ketek. Nah, bulu ketiak. Nah, bulu ketiak itu kan tidak bercabang ya. Tidak bercabang, maka ini disebutnya rambut. Bukan bulu. Nah, kalau bulu itu bentuknya kayak tadi. Jadi dia itu harus bercabang-cabang gitu ya. Nah, ini ada tulangnya, tulang utamanya. Ini ada tulang utamanya yang ini ya, yang ini tulang utamanya. Terus ada cabang-cabang di sini gitu. Nah, tapi kalau rambut ya cuman seret kayak gini lurus doang ya. Jadi beda antara
rambut dan bulu gitu ya. Nah, kemudian coba kita belajar lagi ya. Nah, di sini ada amfibi. Amfibi itu apa? Amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam. Contohnya katak, ya, katak, salamander, katak, salamander ya, mander. Nah, kodok juga ya. Nah, jadi katak itu pas kecil dia kan telurnya itu adanya di air ya. Kalau nggak di air nanti dia telurnya bisa rusak. Kemudian setelah jadi telur berubah menjadi kecebong gitu kan. Nah, kecebong. Nah, kecebong itu dia hidupnya di mana? Hidup di air ya. Nah, pada saat dari kecebong dia akan bermetamorfosis kemudian menjadi si katak ini. Nah, si kecebong ini awalnya dia bernapas menggunakan insang. Nah, setelah dewasa bermetamorfosis menjadi katak, dia bernapasnya menggunakan paru karena kan tinggal di darat dan di air juga ya. Jadi katak juga ya bisa juga tinggal di air, maksudnya hidup di air gitu ya. Nah, di dua alam. Nah, pada saat di air dia menggunakan kulitnya. Nah, jadi si katak ini masuk ke dalam amfibi ya. Bisa hidup di dua alam. Pada saat kecil dia di air, pada saat dia jadi kecebong, udah gede jadi katak ya, dia akan tinggal di dua alam, di air dan di daratan. Terus gimana dengan buaya? Kalau buaya itu tidak termasuk ke dalam amfibi ya, karena dari awal dia pertama telurnya juga adanya di darat ya. Pada saat kecil juga dia di darat istilahnya gitu ya. Nah, tapi dia bisa berenang ya di air dan dia bernapas menggunakan paru-paru juga. Jadi organ tubuhnya juga, paru-parunya juga nggak berubah jadi paru-paru ya. Kalau tadi kan berubah dari insang menjadi paru-paru. Si buaya ini masuk ke dalam hewan semi akuatik ya, jadi bisa berenang juga dia. Nah, tapi bukan termasuk amfibi. Nah, dia masuknya ke dalam si reptil gitu. Coba kita buktikan ya. Nah, apa lagi? Ikan misalkan ya. Ikan ini nama lainnya adalah Pisces. Nah, kalau unggas nama lainnya tadi apa? Aves. Ya. Kita hapus dulu ya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, misalkan ikan mas, kita nemu ikan mas. Masuk kelompok mana? Nah, pertama, apakah ia memiliki rambut? Ikan punya rambut enggak? Enggak, maka ini jawabannya. Pindah lagi ke bawah, apakah ia memiliki bulu? Ikan punya bulu? Tidak. Nah, apakah ia bersisik? Iya apa tidak? Bersisik nggak ikan? Iya. Bisakah ia hidup di darat? Tidak, ya. Maka dia masuk ke dalam Pisces. Jadi si ikan masuk ke dalam Pisces. Pisces, ya. Nah, yang tadi kita buktikan nih yang buaya itu adalah, kita udah tahu tadi reptil ya. Nah, kita gunakan pura-pura nggak tahu aja ya, pura-pura nggak tahu kalau buaya itu reptil. Nah, buaya. Nah, buaya, apakah ia memiliki rambut? Ya apa tidak? Ya tidak. Apakah ia memiliki bulu? Buaya memiliki bulu? Tidak. Apakah ia bersisik buaya? Iya, iya ya. Nah, bisakah ia hidup di darat? Bisa. Nah, apakah dia termasuk ke dalam reptil? Ya. Nah,
itu aja mungkin untuk kunci dikotomi. Nanti kita lanjut lagi ke kunci klasifikasi ya. Jadi ini untuk menentukan oh buaya itu reptil, oh si ayam itu atau bebek itu masuknya ke dalam unggas atau aves, oh si katak masuk ke dalam amfibi. Jadi ini untuk mengklasifikasikan dia masuk ke mana ya, gitu gampang. Satu lagi deh, misalkan kijang atau kucing. Nah, kucing itu punya rambut apa bulu ya? Yang ini rambut apa bulu? Ya, dia ini punyanya rambut ya, dia masuk ke dalam mamalia, bukan bulu. Ingat, bulu itu gambarnya kayak tadi yang saya jelaskan ya. Jadi bulu itu harus bercabang. Jadi bukan bukan bulu kucing ya, rambut kucing gitu aja.